Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir ayat-ayatnya sudah ya, bab 269, larangan saling membenci, saling membelakangi, saling memutuskan antara sesama muslim. Terakhir tentang sifat orang-orang yang bersama Nabi SAW. Di antaranya begitu keras terhadap orang-orang kafir, adapun sesama muslim ruhama'u bainahum, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengalah dan seterusnya. Ya, kita masuk hadis pertama, hadis 1567. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. Janganlah kalian saling membenci, saling hasad, saling membelakangi, saling putus, tidak mau mengunjungi, tidak mau salaman, tidak mau saling menyapa. Ini ciri-ciri orang yang berselisih, bermusuhan. Benci, hasad, dan hasadnya di sini bukan ghibthah. Antum masih ingat? Ada yang sepertinya hasad tetapi tidak hasad. Istilahnya adalah ghibthah. Ghibthah ini tidak tercela. Terutama dalam muslim yang hartanya banyak, lalu hartanya yang banyak itu dia pakai di jalan Allah, bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Yang kedua, yang berilmu, yang dengan ilmu itu dia mengamalkan untuk dirinya dan diajarkan kepada orang lain. Terhadap dua orang seperti ini kita boleh hasad dengan istilah khusus, yaitu ghibthah. Kalau hasad itu kan tercela, menginginkan nikmat tersebut hilang dari dia. Adapun ghibthah tidak. Kita tidak ingin dia kehilangan nikmat itu, biarin aja terus. Kita ingin senasib dengan dia, senasib baik, senasib mujur dengan dia. Tercela, dan itu yang sering terjadi pada diri kita ketika melihat orang yang berharta lalu beli mobil mewah, bangun rumah megah, bentar-bentar jalan-jalan, itu kita inginnya itunya. Bukan orang kaya yang menghabiskan hartanya fi sabilillah. Ya. Dan ketika
kita akan mendapatkan pahala itu. Walaupun baru sekedar rencana, walaupun baru sekedar keinginan, tapi sudah mendapatkan kebaikannya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling memberi, saling menasihati, saling asah, saling asih, saling memperhatikan, dan seterusnya. Wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, menghajar saudaranya. Enggak nyapa, enggak salam, enggak mau ngomong, enggak mau datang, ya. Fauqa salas, lebih dari 3. Maksudnya 3 hari. Berarti 3 hari, 2 hari, 1 hari. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ini Allah Maha tahu, ya. Kita manusia, bukan malaikat, punya perasaan, punya rasa benci, punya rasa tersinggung. Ya, Allah maklumi, nggak apa-apa. Nggak tegur sapa, nggak salam, nggak mau nyapa, nggak mau datang, nggak apa-apa. Maka Nabi pun kan sadar, jangankan kita, Nabi saja merasa, ya Allah, aku manusia, aku punya hati, aku bisa marah, aku bisa kesal, jengkel. Dan seandainya satu ketika aku marah, aku jengkel, aku tersinggung kepada seseorang, dan orang itu muslim, berarti sahabat, ya. Lalu aku caci dia, aku maki dia, aku teriak-teriak, marahin dia, aku mendoakan buruk kepada dia. Gantilah dengan kebaikan. Nabi sadar ini, satu saat pasti aku akan marahin orang, mencaci orang, memaki orang, mendoakan buruk kepada orang. Ya, namanya aku masih manusia, bukan malaikat. Pastilah. Nah, beliau mohon kepada Allah supaya kebaikan, dan apa yang dimohon oleh Nabi, Allah kabulkan. Maka setiap kali Nabi berbicara buruk kepada seorang sahabat, mendoakan buruk kepada seorang sahabat, memaki, mencaci, maka Allah ganti menjadi kebaikan. Doa buruk menjadi doa baik. Waktu itu kita bahas, ya. Siapa? Muawiyah. Muawiyah membuat beliau kesal. Dipanggil 3 kali oleh Ibnu Abbas, nggak datang-datang. Masih makan. Kedua masih makan, ketiga masih makan. Ya, beliau sebagai orang yang punya hati kesal, marah. Maka beliau mendoakan buruk kepada Muawiyah, ya Allah, jangan kenyangkan perutnya. Ya, tapi luar biasa para imam faham tentang kaidah doa Nabi tadi. Maka hadis seperti ini dimasukkan oleh para ulama memanasai, misalnya dengan judul keutamaan Muawiyah, bukan keburukan Muawiyah, bukan kekurangan Muawiyah, tapi keutamaan Muawiyah. Lu kan didoakan buruk, kan diganti oleh Allah menjadi baik. Baiknya seperti apa, ya terserah Allah, yang jelas baik, ya. Saya kira tidak ada manusia seperti Nabi alaihi salatu wassalam, mendoakan buruk tapi hasilnya baik, marah, mencaci, memaki, tapi berujung dengan kebaikan. Nah, antum harus taati sabda Nabi ini. Antum mungkin pernah marah kepada teman, kepada tetangga, kepada siapapun, silahkan. Tidak tegur sapa, tidak salam, nggak ngomong, silahkan. Asal jangan lebih dari 3 hari. Ya, muttafaqun alaih fi kull hadis. Nahyul muslimina anit tabagudi bainahum fi ghairillah.
larangan terhadap kaum muslimin untuk saling membenci selain karena Allah. Adapun karena Allah boleh. Boleh. Antum benci kepada si fulan. Kenapa? Si fulan ini ahlul bidah. Si fulan ini menyebarkan kesesatan. Si fulan ini zalim. Ada kebencian di hati antum, bolehkah? Boleh. Berarti ini al-bughdu lillah, membenci karena Allah, mencintai karena Allah, bahkan menggibah karena Allah. Dulu beberapa masyayikh hadis itu kalau mau berbicara tentang ruwatul hadis, kadang-kadang diawali dengan nagib fillahi sa'atan. Mari kita gibah sesaat, gibah karena Allah. Karena ada gibah di situ. Si fulan hafalannya tidak kuat. Si fulan berubah di masa tuanya. Si fulan pendusta, kan gibah ini. Tapi gibah karena Allah. Demi apa? Demi supaya sabda-sabda menjaga mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Diistilahkan ghibah. Ya. Fa innal muslimina ja'alahumullahu ikhwatan. Karena kaum muslimin itu dijadikan oleh Allah menjadi saudara. Dan itu dari dulu. Masih ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Raja Dolim itu, ini siapa? Menunjuk Sarah, istri beliau yang sangat cantik. Nabi Ibrahim menjawab, ini saudaraku. Ini saudaraku. Maksudnya saudara sesama muslim, saudara sesama mukmin. Antum harus mengucapkan bahwa antum saudara saya misalnya, untuk satu tujuan yang baik, ya. Maka boleh, ini saudara saya, gitu. Walaupun tidak ada hubungan darah. Maksudnya saudara sesama muslim. Wal ikhwatu yatahabbuna bainahum wa la yatabaghadun. Dan sesama saudara itu saling mencintai, bukan saling membenci. Ya, sifat saudara itu harusnya seperti itu. Dan ini kan kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau sekedar teman biarin dah, sekedar kenalan biarin dah, sekedar tetangga biarin dah. Ini adik sendiri, gitu. Ini abang sendiri, ini saudara sepupu. Beda. Dan memang harus dibedakan, ya. Ketika antum dekat, akrab, saling membantu dengan teman, dengan tetangga, maka dengan saudara mestinya lebih lagi. Dan itu prinsip Islam. Jangan terbalik. Banyak dari kita terbalik, ya. Dengan teman, dengan tetangga, ya, termasuk teman pengajian begitu akrabnya, ya. Tapi terhadap saudara tidak akrab. Ini keliru. وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا يُوقِعُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Dan Allah mengharamkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, untuk menjadikan sesama mukmin itu saling membenci, saling bermusuhan. Ini keinginan siapa? Sesama muslim saling membenci, saling marah, saling caci. Ini maunya siapa? Maunya setan.
Ketika bukan maunya Allah, maka pasti maunya setan. Pasti itu. Pasti. Ketika itu maunya setan, pasti itu dibenci oleh Allah. Pasti. Nah, saya bacakan ayatnya, Al-Maidah 91. Ini ketika tahap ketiga, keterangan tentang Khomer tahap ketiga atau tahap terakhir, ya. Dan ini atas permohonan para sahabat, wabil khusus Umar. Ya Rasulullah, bayyin alaina al-khamra bayanan syafian. Ya Rasul, terangkanlah kepada kami hukum khamr itu dengan seterang-terangnya. Gitu. Waktu itu belum diharamkan. Ya. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa sahabat ini tidak mau. Dan dari muda, dari remaja, belum pernah minum khamr. Yang lainnya luar biasa. Abu Talhah luar biasa, Hamzah luar biasa, mabuknya itu luar biasa. Masih ingat yang nuang-nuangin minuman siapa? Kalau kita kan bikin kopi gitu, itu khamr. Yang nuang-nuangin siapa? Masih ingat? Perawi hadis ini, Anas bin Malik. Anas bin Malik kan 10 tahun saat Rasul hijrah ke Madinah. Ya, umur Anas mungkin belasan tahun. Ketika Hamzah, Abu Talha, kan ayah Anas bin Malik ya, ayah tiri ya. Ya, Anas bin Malik yang menuang-nuangkan khamr. Nah, karena memang belum haram. Tapi bagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Khulafa, Ar-Rasyidin, Al-Madin, dan beberapa sahabat Muhajirin nggak mau. Walaupun masih halal. Kenapa? Karena melihat apa dampak. Sebetulnya apa hukumnya khamr sih ya Rasul? Baik-baik, saling menyapa, salaman, ngobrol baik-baik. Begitu minum khamr, teriak-teriak. Setelah minum khamr saling tunjuk, saling caci. Sering sekali seperti itu. Ya. Terangkanlah hukum khamr kepada kami bayanan syafian, keterangan yang sempurna. Nah, diawali dari di keterangan bahwa ada manfaatnya, ada dosanya. Bukan dosa ya, keburukan. Karena memang belum dosa ya, walaupun kata-katanya itsm. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kalau kata-katanya itsm kan dosa. Tapi kalau diartikan dengan dosa, ya rusak, ya keliru. Maksudnya keburukan. Keburukan khamr, keburukan judi, itu lebih besar dari manfaatnya, walaupun manfaatnya ada. Nah, dari ayat pertama sudah banyak yang mulai mikir, ngapain minum sesuatu yang lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Nah, tahap kedua, sholat. Sholat, mengimami sholat, masih ada sisa-sisa khamr dalam dirinya, mabuk atau setengah mabuk ya. Membaca Al-Kafirun salah, yang mestinya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, malah aku menyembah apa yang kalian sembah, rusaklah ya. Maka ada larangan khusus yang kedua, tapi masih halal. La taqrabus sholata wa antum sukhara. Kalau sedang mabuk, jangan mendekati sholat. Kalau sedang mabuk, jangan sholat dulu. Tapi masih halal. Nah, ini tahap ketiga. Rijsum min amalis syaitan, najis perbuatan setan, haram. Nah, lalu ada keterangan, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan ingin menebarkan permusuhan dan kebencian lewat khamr itu, fil khamri wal maisir.
lewat homer dan judi. Sampai hari ini menjadi kenyataan. Ya, membunuh, saling tembak, apalagi tawuran. Diawali apa? Homer dan judi ini. Majelis homer, majelis judi di mana-mana itu. Ketika majelis itu nggak ada homer, nggak ada judi, nggak ada. Arisan misalnya, kerja bakti misalnya, gotong royong misalnya, apalagi pengajian, ya kan? Majelis homer, majelis judi seperti itu di mana-mana. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang-halangi kalian dari zikrullah, mengingat Allah, wa anis sholat, dan sholat. Udah lupa sholat. Muslim mereka. Ya, kalau tidak sedang minum khamar, kalau tidak sedang berjudi, kadang ikut sholat berjamaah. Begitu minum khamar, judi, udah lupa. Fahal antum muntahun, masih nggak mau berhenti, masih terus mau minum khamar, berjudi, ya. Dan ini luar biasa, hari ini sedang kita saksikan keburukan demi keburukan, merembet kemana-mana. Wamtanna ala ibadihi bitta'lif baina qulubihim, sementara ketika kaum muslimin itu saling menyayangi, satu hati, saling mencintai, ini nikmat. Allah mengingatkan di surah Ali Imran, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan, saat dulu kalian bermusuh-musuhan, saling perang, saling membunuh. Siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Jadi orang-orang Ansor di Madinah ada dua, istilah kita, dua suku, ya. Aus dan Khazraj. Kalau Yahudi kan tiga, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Orang Ansar ada dua, Aus dan Khazraj. Apa yang terjadi pada diri Aus dan Khazraj? Saling berantem, saling membunuh, berperang. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj ini saling membunuh, saling memerangi, turun-temurun. Entah berapa puluh, berapa ratus tahun. Fa'allafa baina qulubikum, Allah lembutkan hati kalian dengan datangnya Nabi, dengan datangnya Islam, sama-sama muslim, sama-sama beriman. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah jadilah kalian menjadi saudara, bahkan dipersaudarakan dengan orang-orang muhajirin, dan saling mewarisi, seperti saudara beneran, padahal nggak ada hubungan darah. Awal Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan si Anu dengan si Anu saudara, si Anu dengan si Anu saudara, ya. Yang Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, ya kan, menjadi saudara. Maka Salman mendatangi Abu Darda malam. Kaget Salman. Ini sudah jadi saudara, ya. Kaget Salman karena melihat Ummu Darda tidak berhias, acak-acakan, tidak berhias, tidak layaknya seorang wanita. Wanita itu kan berhias, sunatullah, sesuai sunatullah. Sesuatu yang disukai oleh wanita adalah berhias, ya.
Ini nggak berhias sama sekali, aneh. Maka Salman merasa aneh, maka nanya, kenapa engkau? Oh, perempuan apaan tidak berdandan, menyenangkan suami, enak dilihat suami. Dilihat saudaramu sudah tidak peduli dengan istri, menghabiskan malamnya untuk sholat malam. Ya, ya sudah, makan malam, tidur, ya. Tidurnya mungkin nggak terlalu jauh, ya, ada saudaranya datang, ya, tidur agak dekat gitu, ya. Nah, tengah malam Abu Darda mau bangun malam, langsung dipegang tangannya oleh Salman dengan mengatakan, belum saatnya, masih tengah malam. Lalu mau bangun lagi, belum saatnya. Nah, ketika sepertiga malam yang akhir, ya mungkin 2 jam, 2,5 jam sebelum subuh, ya, kata Salman, ini sekarang saatnya. Nah, maka sholat malam, dan diberikan nasihat, ya, diberikan nasihat oleh Salman terhadap Abu Darda, begini, ya. Dan begitulah sesama saudara, saling menasihati, saling menyayangi, saling memberi. Apa yang tidak pantas dinasihati, saudara, menghendaki kebaikan. Dan ciri khas para sahabat, kelebihannya seperti itu. Nggak ada sungkan, nggak ada nggak enak, nggak ada ngomong di belakang. Maka disampaikan supaya terjadi perbaikan. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang telah menguatkan engkau dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin. Bahwa yang membuat Rasul menang tentu Allah, tapi kan ada asbab, ada wasilah. Siapa wasilahnya? Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin Auf. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, tenang hati kaum muslimin. Sebelumnya penuh ketakutan. Apalagi ditambah Khalid bin Walid, ditambah Amr bin Auf, semakin tenang, semakin kuat Islam. Apa itu? Wasilah, asbab. Bahwa yang menguatkan adalah Allah, betul sekali. Tapi ada wasilah. Wa allafa baina qulubihim, Allah lembutkan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Lau anfaqta, khitabnya siapa ini? Anta, engkau. Siapa? Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ya Muhammad, jika engkau habiskan harta mafil ardi jami'an, harta sepenuh bumi, engkau habiskan harta sepenuh bumi, berapa triliun itu, berapa ribu, bahkan berapa miliar triliun, harta sepenuh bumi, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak sanggup melembutkan hati mereka. Enggak sanggup. Rasulullah dan harta sepenuh bumi sanggup membuat hati orang-orang itu lembut? Enggak sanggup. Yang sanggup siapa? Walakinnallaha allafa bainahum. Yang bisa melembutkan hati mereka hanyalah Allah. Ini pelajaran bagi kita semua untuk meyakini bahwa Allah lah kehendak pertama, yang lainnya sekedar asbab wasilah. Maka kita tidak boleh sombong, ya. Pokoknya asal ada uang banyak, beres semua, urusan semua beres.
bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop, beres semua. Ini sombong. Rasul aja nggak sanggup. Siapa yang bilang nggak sanggup? Allah. Nggak bisa, wahai Muhammad. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Seandainya engkau habiskan harta sepenuh bumi, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan sanggup melembutkan hati mereka. Di sini semakin sadar Nabi bahwa tanpa pertolongan Allah nggak bisa apa-apa. Apalagi dalam peperangan, Nabi melemparkan panah dengan tangannya. Nabi melemparkan tombak dengan tangannya sendiri. Apa kata Allah? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melempar ya Muhammad, hitopnya beliau, ramaita kan, bukan tum. Ketika engkau melempar itu ya Muhammad, sebetulnya bukan engkau yang melempar. Siapa yang melempar? Allah. Allah. Padahal jelas dengan tenaga beliau. Tapi Allah mengatakan aku yang melempar. Ini disalahpahami oleh kaum apa? Ini disalahpahami oleh kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah. Apa? Nggak mau usaha. Asal dosa, asal maksiat, asal keliru, asal gagal, semuanya Allah yang mau, Allah yang ngatur. Bukan kehendak saya, bukan maunya saya, semuanya maunya Allah. Dengan nada menyalahkan Allah, ini yang tidak boleh. Ketika kita mendapatkan keburukan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, wajib kita nisbatkan kepada diri kita. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, sukses, berhasil, tiba-tiba dapat rezeki banyak, kita nisbatkan kepada Allah. Persis ucapan Nabi Ibrahim di hadapan Raja Zalim Namrud ketika mensifati Allah, bahwa Allah itu begini, lalu beliau mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yasfini. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Padahal Nabi Ibrahim pasti tahu yang bikin beliau sakit siapa? Yang bikin beliau sakit siapa? Tentu Allah, siapa lagi? Siapa lagi? Beliau tahu, tapi nggak disebut. Beliau tidak mengatakan, jika Allah membikin aku sakit, maka setelah itu Allah membikin aku sembuh. Enggak. Karena sakit itu tidak baik, maka dinisbatkan kepada diri beliau sendiri. Tidak dinisbatkan kepada Allah. Karena sembuh itu baik, maka dinisbatkan kepada Allah. Maka beliau mengatakan, wa idza maritu fahuwa yasfini. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Padahal sekali lagi beliau tahu bahwa yang membuat beliau sakit adalah Allah. Maka sunnah bagi kita, ketika kita gagal, ketika kita bangkrut, ketika kita sakit, kita salahkan diri kita. Ya, ucapannya adalah ucapan menyalahkan diri kita, bahwa itu dari Allah semuanya, itu keyakinan, jangan diucapkan. Walihadzal ma'na harumal masyu bin namimati. Dengan makna di atas, maka haram berjalan dengan namimah. Masih ingat namimah ya? Yang menyebabkan satu jenazah perempuan disiksa dan dikuburnya, dan Nabi tahu. Yang ada dua kuburan ya waktu itu. Yang laki-laki karena sering kencing tidak cebok. Yang perempuan karena tamshi bin namimah,
berjalan di muka bumi menyebarkan namimah. Ada yang ngomong begini-begini, sampaikan pada orang lain, lalu tersinggung, lalu terjadi masalah, ini balas begini, ini namimah. Maka jika kita mendengarkan sesuatu yang jika kita sampaikan kepada si fulan, maka si fulan menjadi tersinggung, menjadi marah, menjadi jengkel, jangan sampaikan. Jangan sampaikan. Ya, khawatir kita termasuk namimah. Lima fiha min iqa'il adawati wal baghdha, karena dengan namimah itu akan muncul permusuhan, kebencian, pasti. Bahkan kita boleh bohong. Gitu. Bahkan kita boleh bohong. Untuk apa? Untuk sebaliknya, agar yang bermusuhan itu menjadi damai, agar yang sedang panas itu menjadi adem, kita boleh bohong. Ya. Kemarin dia bilang sama saya, katanya dia nyesel, ngaku salah, gitu. Pengen baikan sama situ, padahal tidak. Ini boleh, demi supaya kaum muslimin itu tidak saling membenci. Ya. Wa rukhisa fil kadhibi fil islahi bainan nas, ini dia, ya. Dan ada rukhsah, dibolehkan berbohong demi mendamaikan sesama manusia, dua muslim, dua kelompok yang sedang saling bermusuhan. Wa raghiballahu fil islahi bainahum, dan Allah sangat-sangat menghendaki, sangat menggemarkan untuk saling islah. Mana dalil? Ini surat An-Nisa. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, perkumpulan-perkumpulan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali dalam rangka untuk menyuruh sedekah, atau ma'rufin, atau berbuat yang ma'ruf, atau islahim bainan nas, atau demi mendamaikan sesama muslim. Baru ini baik. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ini Al-Hujurat. Apabila ada dua kelompok mukminin saling berperang, berselisih, menyerang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah dua kelompok mukmin itu. Siapa yang hancur dengan ayat ini? Siapa yang sangat terpukul dengan ayat ini? Khawarij, Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa berbuat dosa besar adalah kafir. Lihat ini, saling membunuh, saling berperang, masih disebut, Allah masih menyebut mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila ada dua kelompok mukmin saling membunuh masih dibilang mukmin. Bagaimana Mu'tazilah, Khawarij mengatakan berbohong kafir, berjudi kafir, berzina kafir, membunuh kafir, tentunya lebih kafir lagi. Sementara ayat ini menyatakan apabila ada dua kelompok mukmin saling membunuh, maka damaikanlah. Berarti masih muslim, masih mukmin, ya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ini semakna
bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah, damaikanlah masalah-masalah di antara kalian. Ya, karena kita sesama muslim ini manusia masih punya hawa nafsu, marah, emosi, maka harus ada yang mendamaikan. Ya, jika ada jalan menuju perdamaian, tempuhlah. Jika ada jalan menuju permusuhan, tutup tadi. Khamr, judi, namimah, ini jalan menuju saling membenci. Tutup jalan itu, tutup serapat-rapatnya, jangan sampai terbuka. Allahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.